quotes-nya gue ingat. Waktu si Flash nanya, what's your superpower again? Terus si Bucky bilang, I'm rich. Umbridge. Udah. Listen, 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 listen. Guys, balik lagi nih sama kita. Sekarang kita mau tahu part kedua yang kemarin kan. Nah, saksikan terus ya. Jangan sampai di skip. Yuk, kita mulai. Jadi, tadi itu kan 3 favorit film kita masing-masing ya. Nah, ini sekarang favorit kedua nih. Mulai dari gue dulu deh ya. Nah, favorit kedua, mau yang ada 2 nih gue. Ada 2 kategori. Pertama, kategori kartun. Yang kedua, kategorinya thriller atau horor. Mau yang mana? Kartun. Tolong ya, kita ini airing malam. Mohon maaf. Kami ini syutingnya malam ya teman-teman. Gak usah lah, tolonglah. Udahlah, kartun aja lah. Kenapa? Lo malam jam berapa, Sa? Mohon maaf ya. Sekarang kan kita sama-sama di Jakarta nih, masih waktu Indonesia bagian Barat kan, gitu ya. Selama Anda masih waktu Indonesia bagian Barat ya, di jam saya saat ini mohon maaf ya, menunjukkan pukul 23.14 ya, gitu. Jadi tolong lah. Gue waktu Amerika soalnya, jadi beda 12 jam sama lo. Oke, kartun ya. Lanjut ya. Kartun kan. Oke, kartun. Nah, gue tebak dong. Ya, tebak dong. Tom and Jerry. Ya. Doraemon. Tom and Jerry sama Doraemon sih emang ada sih movie-nya, guys. SpongeBob. Tapi enggak. Oh iya benar, SpongeBob. Itu juga lucu loh. Ini nggak direkayasa, guys. Mereka tuh sengaja nebaknya kayak begitu. Nggak, tapi itu kan kartun. Itu kan kartun. Iya, kartun yang lucu loh. Iya, betul kartun. Healthy people udah tau lah kelakuan mereka kayak apa ya. Langsung aja deh. Bukan Tom and Jerry, bukan apalah itu. Favorit gua Toy Story. Yang kartun Toy Story. Animasi maksudnya, Drew. Bukan kartun dong. Toy Story bukan kartun, animasi ya? Iya. Oh iya, salah. Animasi maksudnya, sorry. Maka berarti kan kita nggak salah. Kita nyebut kartun, kita nggak salah. Betul. Paling enggak, gue kartun sama animasi sih nggak sejauh action sama animasi sih ya. Benar, itu jauh banget ya. Sengaja. Enggak, Drew. Action sama drama komedi. Iya nggak sih? Action sama drama komedi. Iya nggak sih? Iya. Balik lagi ya, rule-nya woman always right. Kalau salah, balik lagi ke nomor 1. Udah itu. Kita ke kiri sekarang kok. Ayo, bye. Oke, lanjut dulu. Lanjut ya, Toy Story. Sebenarnya kalau ditanya Toy Story berapa, sebenarnya gue suka sih semuanya gitu ya. Beda tipis lah ratingnya. Tapi ya kita ngomongin yang paling terakhir aja ya. Toy Story 4 itu seru juga gitu. Tadinya gue udah mikir kan, Toy Story pertama si Andy-nya masih kecil. Toy Story kedua masih sama ya kan. Toy Story ketiga Andy-nya udah gede. Udah kuliah Andy-nya, udah si Buzz sama si Woody udah dikasih dong ke ini kan, ke panti ya. Iya, ke panti. Iya, abis itu kan disumbangin ke anak tetangga gitu kan. Nah, gue udah mikir tuh, wah kayaknya nggak seru nih Toy Story 4 nih. Udah cukup ngerasa nggak seru lah ratingnya. Ternyata pas nonton, gila dong, gue pertama kali dong nonton film animasi bisa terharu. Waduh, mewek nggak sampai mewek sih. Gue sih orangnya suka mendem gitu ya. Jadi kalaupun nangis gue mendem. Tapi tuh gila, itu nancep banget, gila pas gue ngeliat adegannya si Woody sama Buzz bisa tuh, ya ampun, gila, sedih banget gitu rasanya. Kayak gue kan emang bener-bener nonton Toy Story kan pas sama target pasarnya mereka ya. Gue masih kecil, masih SD kelas 1 waktu itu gitu kan. Itu udah gede, Andy udah gede, ya gue juga udah gede sama gitu umurnya. Jadi kayak kita ngerasain gitu. Jangan suka nyamain. Aduh, iya sih, gue gak seganteng Woody sih, tapi ya udahlah ya. Lu nonton Toy Story pas lu kelas 1 dulu, ya berarti gue masih TK.
Ya kita cuma Mungkin beda masih setahun. Nah, masa sih enggak no bro, Anda kita jangan bedanya tuh so jauh banget muda. loh. Anda jangan so muda ya. Gue bukain Maksudnya, KTP Drew. lu kelar. Bro, maksudnya mau disamain umurnya. Udahlah, Drew. Oh iya, mau disamain. Iya, disamain ya. Enggak Berarti dong, lu nggak naik kelas ya, TK berarti ya. anjay. Seorang Enggak dokter pernah nggak naik kelas loh guys. Jadi ya jangan selalu mikir mereka itu pintar. Karena ruangannya, karena kelasnya nggak ada lantai 2, lantai atas semua, makanya nggak naik kelas kan. Nah itu Itu pembelaan yang salah. Oke, Toy Story. Ya gue personally sih suka banget ceritanya, jadi keren. Iya. Dia Gue juga suka banget. ya, pasti banyak lah yang suka. Gue tuh sampai Nah. gue punya loh boneka Woody sama mainan Buzz itu gue punya yang benar-benar life size gitu loh. Nah, oh ya, gue pernah lihat di rumahnya dia. Ya ada. Ya kan gue pajang juga di Instagram, gue fotoin, itu bener-bener kayak gue dapet Woody boneka bener-bener mirip banget. Gue suka banget loh gitu. Nah, ceritanya Buzz sama si Woody itu ya lucu aja gitu. Dari yang 1 sampai 4 tuh kreatif aja gitu. Terus juga kayaknya gimana ya? Mereka emang mainan gitu, nggak keren. Cuman ya eye catching gitu, seru aja gitu ceritanya. Apalagi Buzz kan, astronot gitu kan. Nah, tapi gue mewek kok, gue mewek di Toy Story 4 tuh gue mewek. Tuh Gue kan? mewek. Cuman gue kok. Tapi mewek gue paling terenyuh sama pas adegannya Jessie. Mana tuh? Si Jessie yang pas Jessie-nya udah ditinggalin gitu loh. Terus yang ada lagu When Somebody Love Me. Oh itu Toy Story 2 ya? Diulang lagi. Diulang lagi. Ada adegan itu lagi. Terus kayak aku gak kuat. Ya. Itu sih kalau buat cewek sih berasa, soalnya kan pemerannya cewek kan. Iya, berasa banget. Terus kayak apa namanya, kayak maksudnya feel-nya dapet lah gitu. Jadi memorable lah, itu memorable yang pas udah yang si Jessie-nya udah mengingat masa lalunya terus di-recall lagi kayak Iya. Tapi yang gue paling memorable tuh di Toy Story 1 ya, yang siapa sih anaknya yang nakal, siapa yang suka pakai baju tengkorak tuh, Sid. Sid itu memorable banget. Itu kenapa? Dia pengen ngerubah mainan kan, mainan boneka apa jadiin apa gitu ya kan. Oh iya, jadi serem-serem. Maksudnya jadi aneh-aneh lah. Ya dia kreatif banget ya. Tapi yang gue suka grafiknya dari Toy Story pertama sampai keempat tuh udah jauh banget berkembang, beda banget. Oh iya? Ya, grafiknya ya memang sih ya makin tahun, tapi grafiknya bagus. Gue suka. Teknologi improve. Ya kalau grafik gak usah ditanya lah ya. Itu kan emang salah satu yang menarik buat tonton ya buat mereka ya. Daya jualnya mereka lah. Nah, kalau balik lagi ke cerita ya, kalau gue tuh Jessie itu sebenarnya begitu dia cerita yang ditinggalin sama Emily, ownernya dia itu, gue sih jujur biasa aja, soalnya gue ngeliat si Jessie tuh udah galak gitu, gue udah kesel duluan sama Jessie. Oh iya, dari awalnya dia emang udah karakternya galak dulu. Iya bener-bener. Kayak lu gini lah Woody, jangan ikut-ikutan balik lagi ke majikan gini-gini, soalnya dulu gue pernah dikecewain sama majikannya, kayak kok lu sosok gitu kan. Jadi gue udah nggak suka gitu sama si Jessie, tapi bukannya benci sih, cuman ya biasa aja gitu, nggak begitu yang kayak gue. Lu tuh ngelihat ceritanya si Jessie pas dipisahin ya, gue ngeliat si Woody pas berpisah sama Buzz ya, kira-kira feel kayak gitu sih. Gila itu. Iya, itu gue ya mungkin I feel her kayak kasihan gitu. Aku kan wanita yang berhati lembut. Aku nggak bisa diginiin. Ingin berkata kasar. Padahal tidak mampu, Andrew. Gue takut disensor aja kok. Takut nanti kita kena boykot.
Daripada gitu kan, mendingan gue ngomong begitu ya kan. Habis itu kalau kita berkata kasar kok, ntar kita disuruh diparkir di kiri lagi kan, capek. Benar. Setuju. Oke, next. Lanjut. Nah, Movie yang Ko Paul suka. Next, apa kok? Nggak jauh sih. Jadi kayak baik lagi sih. Kayak The Batman Begins, trilogi lah ya, Batman Begins, Oh, The Dark trilogi, Knight oke. sama The Dark Knight Rises. Itu yang ya. baik lagi lah ya, Batman lagi. Nggak bosen sih. Oh, ini pecinta DC sejati ya? Always. DC. Bukan Tapi DC aja sih, lebih ke Batman-nya sih. Batman ya. Batman-nya. Yang jujur sih, kalau gue list top 3 juga sebenarnya gitu juga, nggak jauh-jauh. Cuman gue sengaja bedain genre-nya aja. Kayaknya cuman gue yang beda ya, yang kayaknya beda banget. Serius, gue menetapkan top 3 gue tuh beda banget. Kayak tadi kan action ya. Action, iya. Ya aja ya gue, daripada ke kiri ya. Terus mungkin movie gue yang kedua ini agak beda. Beda banget sama kalian punya. Ini film lama banget, udah lama banget gitu. Cuman buat gue, kayak gue udah beberapa kali nonton ini dan gue selalu termotivated untuk termotivated kalau ngelihat film ini ya. Mungkin kalian harusnya sih tahu ya. Charlie Chaplin. Forrest Gump. Oh, Forrest Gump, kirain Charlie Chaplin. Enggak. Itu terlalu lama ya. Aku belum lahir kok. Belum tapi lah kan, itu. Aku nggak tahu kan siapa Charlie Chaplin. Udah ada film-filmnya sekarang yang dirilis. Masa sih? Iya. Aku nggak tahu. Aku belum lahir pokok. Jadi aku nggak tahu. Well, iya. Curiga gue. Back to the topic. Iya, gue suka Forrest Gump. Menurut gue Forrest Gump itu motivated banget ya. Mungkin gue nggak tahu sih Andrew pernah nonton apa enggak ya. Secara dia kan enggak. Ya itu kan sih, lo harus nonton gitu. Karena menurut gue ini motivated banget. Di mana jadi Forrest Gump itu kalau ada teman-teman yang belum pernah nonton, coba deh tonton. Karena menurut gue ini motivated banget itu. Ini inspirational film kali ya. Ini memang dari kisah nyata. Jadi Forrest Gump tuh beneran nama orang. Dan ini beneran kisah nyata kalau dia itu memang lahir dengan kecacatan kaki gitu ya. Dia dari dari dia kecil tuh dia selalu pakai kerangka kaki karena memang kakinya itu nggak kuat gitu. Memang lahir dengan cacat lah ya, kurang baik gitu. Gue nggak boleh bilang cacat, cuman kurang baik lah. Nah, tapi dia tuh pokoknya dibully, selalu dikata, apalagi dengan dia yang ya agak-agak beler-beler gimana gitu. Anaknya kayak jadi bener-bener idiot gitu loh ditampilkan di situ tuh kayak anak yang bodoh, anak yang idiot. Kayak lo mungkin kalau anak sekolahan tuh yang kayak mungkin lo ngiler sepanjang sekolah tuh itu dia tuh. Tapi itu dia kan. Tapi nggak ingusan kan? Nggak ingusan. Kalau ingusan bo. Nggak ya, ingusan begini suruh dilap gitu. Iya benar. Iya itu pokoknya dia tuh tinggal sama ibunya gitu ya. Dan karena dia selalu dibully terus selalu dapat masalah lah ya. Dan dia nggak bisa mandiri dengan kondisinya gitu sampai suatu ketika tuh dia tuh ternyata bisa lari kencang gitu ya, bisa bener-bener lari kencang dan sampai dia pernah nggak sengaja ikut lomba keikut lomba lari di sekolahnya. Akhirnya dia bisa menang dan sampai kalau ada yang ngebully daripada lu pukul dia balik, kata orang tuanya, daripada lu pukul dia balik, lu lari sekencang-kencangnya. Dan itu dia lari sekencang-kencangnya yang dia bisa sampai kerangka kakinya itu putus, maksudnya rusak gitu. Dan akhirnya tuh dia tiba-tiba ya miracle happen dan dia bisa jalan normal dan lari kenceng banget gitu, yang kayak wow gitu. Dan itu kayak buat gue sih kayak ngasih tahu atau ngingetin kita tuh kayak apapun keterbatasan lu, ketika lu mau, lu bisa lari sekencang apapun yang lu bisa gitu. Kayak apapun tuh bisa. Itu sih memang itu nyata ya. Gue memorable. Iya, dan itu bisa terjadi. Menurut gue tuh motivational banget gitu, dan orangnya tuh nyata ada dan
memang seperti itu, dan sekarang dia sukses cuy gitu. Maksudnya dengan keterbatasannya dia dari kecil dibully, nggak bisa apa-apa, dibilangin idiot dan segala macam, tapi dia tuh nggak pernah dia tuh selalu yang kayak, ya I'm hurt tapi I'm okay gitu. Aku nggak peduli orang tuh benci gue, tapi masih ada orang lain yang sayang sama gue. Itu doang tuh, dan dia nggak dan itu kayak, dan scene terakhir tuh selalu run Forrest Gump tuh kayak gila, touching banget sih itu. Lo kalau anda yang lagi down, lagi mungkin nggak ada kerjaan karena pandemi susah, ya kan, gitu kan. Terus mungkin lu dibully, atau lu mungkin dipecat dari kerjaan lu, atau lu apalah lagi ada mood swing yang lagi masa-masa ini, gue saranin sih nonton. Itu quite motivational. Itu sih. Luar biasa sekali. Itu ya, pasti bukan filmnya Anda. Oh iya dong, tentu saja. Kalau gue nggak nonton. Ya, jadi sesi motivasi hari ini sekian ya guys loh. Oke. Nah, iya dong. Jadi film motivasi ya lumayan sih. Gue denger-denger juga tadi genrenya udah maksudnya superhero, animasi, macam-macam. Ya, sekali-sekali disisipin lah ya. Kebijakan-kebijakan semakin malam katanya semakin bijak, tapi semakin error juga. Ya, ada genre animation, action wannabe ya kan tadi. Nah, ya udahlah ya. Iyain aja daripada gue parkir di kiri gitu kan. Tadi sebenarnya tadi kita nge-skip selalu parah sih. Si Paul tuh baru ngomong Dark Knight, tiba-tiba lu nimpalin film lu. Ya ampun. Gue tadi mau ngomong tapi nggak enak kan. Iya, daripada gue parkir kiri. Balik lagi, Warman always right kan? Udahlah. Balik lagi. Daripada gue parkir kiri, gue tunggu lu kelar dulu. Gitu ya. Balik ke Dark Knight. Nah, kalau Dark Knight, jujur sih gue pernah nonton. Tapi gue juga udah agak lupa ya. Nah, tapi gue inget kok, gue punya satu teman, dia tuh, jujur dia juga di komunitas gue juga kan, Spider-Man gitu. Supaya dia pas gue tanya nih, bro, lu pernah nonton film di bioskop paling banyak berapa kali? Terus itu film apa? Gue tadinya mikir bakal nggak jauh-jauh lah dari film Spider-Man atau Avengers gitu kan. Kagak dong. Dia jawab The Dark Knight. Gue kaget. Ah, serius? Iya. Terus tebak. Ini pertanyaan gue selanjutnya kan. Lu nontonnya berapa kali? Di bioskop nih, di bioskop. Bukan di laptop, bukan di tempat lain. Tebak berapa kali? 3 times maybe? Jawabannya kok mau dikurang sasa. 7 kali. Gue nggak tahu lu kalau kita nggak kong kali kong ya. Ini angkanya pas banget. 10 kurang 3, 7 kali. Gila, gue bilang nonton di bioskop 7 kali. Itu rasanya kayak apa? Tapi gini bro, jujur aja. Waktu Batman vs Superman keluar, itu gue nonton di bioskop 10 kali. Serius. Wah, ini rekor baru dong. Nah, karena gini, Bruce Wayne yang diperanin sama si Ben Affleck itu menurut gue dapat banget. Ben Affleck bagus. Ya. Ben Affleck bagus. Gue bukan jelekin si Kristen Bell atau George Clooney atau Michael Keaton atau siapapun lah ya yang pernah meranin Batman. Cuma buat gue pribadi, Ben Affleck memang cocok banget jadi si Bruce Wayne. Cocok dibanding dibanding untuk film Batman berikutnya si Robert Pattinson ya. Gue gak suka banget. Itu gue gak suka. Iya, gue juga sama sih kalau soal itu. Gue gak suka. Tapi untuk Batman vs Superman, jujur gue nonton 10 kali di bioskop yang sama. Debak. Betul. Debak. Karena dulu tempat gue kerja tinggal turun tangga, sampingnya udah XX1. Wah, tawan tuh apa itu guys? Betul. Jadi tempat itu gue nonton sampai 10 kali. Sampai gue apal banget dari sini ke sini. Gue apal banget karena jujur aja buat gue Ben Affleck top lah, pokoknya paling top jadi Batman.
tanpa Wow. tanpa menjelekkan pemeran lain ya. Yang seperti gue bilang kayak Kristen Bell, George Clooney, kayak Michael Keaton, Adam West sendiri gitu kan. Gue gue tetap suka mereka, tapi buat gue pribadi lebih mengena si Ben Affleck. Nah, sama kan kayak gue tadi ditanyain Spider-Man paling bagus siapa? Sama gue sebenarnya feel-nya. Jadi gue ngerasa mereka semua cocok jadi Spider-Man. Oke lah, cuma kalau dipilih paling bagus siapa ini ya itu balik ke perspektif masing-masing. Kalau gue pribadi kan tadi ya jawabannya sama, ke Paul juga kayak gitu kan. Gitu. Cuma kita juga sama. Kita sama-sama nggak suka pemeran Batman yang terakhir ini. Kebetulan ya. Ya. Mungkin ada yang suka ya. Mungkin ya. Selera ya. Selera. Sama kalau Joker itu gue udah cinta mati sama Heath Ledger. Oh iya. Itu udah gak ada yang bisa gantiin. Mau dia siapa? Joaquin Phoenix ya. Lewat. Mau dia Jared Leto, lewat. Heath Ledger Leto tuh yang nyanyi itu ya kok ya? Leto tuh grup iya benar. Iya penyanyi. Gue lupa nama grupnya apa sih? Gue lupa. Apa ya? Maksud gue yang grup band Indonesia. Apa tuh? Oh Leto, bukan. Hah? Grup band apa? Ada. Grup band ada. Namanya Leto. Grup band Indonesia ada. Oh tahu Leto mah gue tahu. Yang dia banyak berkarirnya justru malah di Jepang kan Leto tuh. Tahu gue. Nah, gue nggak refernya Leto yang di Indonesia. Gue tau aja gitu soalnya. Oke. Nah jadi Dark Knight ya. Ya alasan lu nih kok nonton Dark Knight itu benar-benar sampai 10 kali. Bukan, itu Batman vs Superman. Iya, Batman vs Superman. Iya, itu 10 kali gue nonton. Gila. Gue nonton. Jadi which one maksudnya mana yang lu lebih favorite? Yang Dark Knight atau yang Batman vs Superman? Kalau Dark Knight kan memang dia ceritanya tentang si Batman itu sendiri ya, dari awal dia maksudnya dari awal kejadian si Thomas Wayne sama Martha Wayne-nya ditembak sampai dia akhirnya bela si Gotham City, itu kan dari The Dark Knight-nya. Sementara kalau yang Batman vs Superman kan dia cuma ceritain seorang manusia biasa yang pengen ngelawan God ya, dewa. Ya. Gitu. Jadi kalau menurut gua kenapa tadi pertanyaannya gue lupa. Maklum. Kenapa maksudnya mana yang lu more favorite lah? Yang Dark Knight apa yang Batman vs Superman? Seperti yang gue bilang, kalau misalkan more favorite untuk jalan ceritanya gue lebih suka Dark Knight. Karena kan dia ceritanya dari awal sampai akhir. Kalau untuk karakternya sendiri balik Batman vs Superman. Gitu. Armor Batman ya. Okay. Nah, temen gua yang suka Batman banget juga loh, itu cosplaynya Armor Batman. Batman yang di Arkham kan? Apa? Batman Arkham ya? BVS. Batman vs Superman. Sebenarnya film Batman vs Superman yang itu pun sebenarnya di komik udah ada. Ya. Di komik udah ada dan memang itu mirip banget sih, mirip cuma dari armornya, cuma cara dia lawan Superman-nya beda banget. Tapi dari si Batman-nya pakai armornya mirip. Ya. Tuh. Nah, terus alasan lu nih kok menonton 10 kali satu film di bioskop lagi kan bayar gitu. Dan di bioskop yang sama. Gue gak tau sih bioskop sama atau enggak, tapi intinya sama. Apalagi bioskop sama gitu kan. Itu selain lu kan tadi bilang kalau Dark Knight gue suka banget sama Ben Affleck sebagai Batman gitu kan. Selain karakternya gitu apalagi gitu. Soalnya gue sih gak habis pikir 10 kali. Gue sih rekor 4 kali sih nonton film yang sama. Karena gini ya, gue nonton sampai 10 kali itu gue kayak oke loh, ini pemeran Batman yang kalau pertama kali gue nonton, gue kan selalu compare sama si Christian Bale sebelumnya tuh. Terus kedua gue juga sering compare juga. Dan lama-lama gue nonton,
asik gitu si Ben Afflecknya asik sampai dia yang film berikutnya tuh yang film The Accountant ya. Itu gue nonton juga The Accountant. Tahu nggak film Accountant? Jadi si Ben Affleck juga. Jadi itu gue nonton karena dari si Batman vs Superman ini gitu loh. Yang buat gue kenapa bisa nonton 10 kali karena ya karakternya dapet untuk si Bruce Wayne. Mungkin kalau misalkan si Kristen Bell ya gue balik lagi ya tanpa gue mengurangi Ya ini kinerja pendapat mereka ya. pribadi lah intinya ya, pendapat pribadi Kalau ya. misalkan Kristen Bell bagus pasti bakal gue nonton. Gitu. Tapi karena gue udah tertarik sama si Ben Affleck, ya udah gitu loh. Jadi ya udah gue ikutin semuanya sampai hafal scene berikutnya apa gitu. Ya gue pribadi juga ada yang kayak gitu kan. Infinity War tuh gue juga hafal scene per scene ini abis ini aja. Bahkan dialognya terus juga Endgame juga gue suka banget gitu kan. Cuman ya Endgame tuh actionnya nggak lebih banyak gitu. Makanya gue lebih suka Infinity War kan. Gitu. Nah oke. Tadi gue udah, terus lu udah ya kok ya, terus si Sasa udah, balik lagi ke gue ya. Nah sekarang film favorit gue yang ketiga ini sebenarnya tadi lu udah sebutin kok, karena dia genre horor, itu horor thriller lah ya kita bilang ya. Itu gue suka Joker. Itu mana Michael Jackson ya? Pasti lah. Gue suka Joker yang 2019 yang dimainin sama Joaquin Phoenix. Nah, Joker itu memang horor. Nah, lo browsing di ini IMDb atau apalah. Gue sih tadi lihat thriller, horror, thriller, drama juga. Nah, lanjut ya guys. Jadi gue suka Joker karena di film itu kayak berasa banget gitu transisinya dari orang biasa-biasa aja, baik-baik aja, terus lama-lama dijahatin. Lama-lama kayaknya kelihatan tuh dia keras banget gitu kan. Terus dia jadi Joker akhirnya gitu kan. Meskipun ya Joker ada beberapa versi gitu, cuman gue suka banget cerita yang ini tuh kayaknya cocok gitu sama gue, masuk banget di kehidupan sehari-hari gitu. Cuman kadang-kadang gue juga kesel sama orang-orang yang jadinya jadiin itu tuh patokan gitu loh buat mereka, jadinya jadi berbuat jahat gara-gara oh ya gue juga ngeliat film tuh kayak gitu ya kan, itu film ya, bukan berarti kehidupan nyata kita harus begitu juga kan. Cuman penjiwaannya aja kalau buat gue tuh keren gitu. Pribadi ya, pribadi itu sih. Tambahin sedikit Boleh. Joker ya Joaquin Phoenix itu beda universe sebenarnya. Betul. Karena kayak kan jadul ya. Bukan jadul, karena beda universe aja, beda universe-nya. Beda universe. Jadi kan sama ya kayak misalkan gue nggak tahu ya kalau di Marvel universe-nya ada apa aja gitu kan. Kalau yang gue tahu itu kayak yang film kartun Flashpoint Paradox itu kan ternyata kan banyak universe-nya ya, si Thomas Wayne lah yang jadi Batman gitu kan, si Martha Wayne-nya lah yang jadi Joker-nya gitu kan, terus yang si Aquaman sama si Wonder Woman lah yang berantem gitu kan. Jadi kan verse-nya banyak. Nah ini kalau yang Joaquin Phoenix ini sebenarnya beda universe sama si Heath Ledger sama si Leto gitu. Betul. Nah kalau universe, kalau di MCU bukan MCU ya, Spider-Man ya, kan ada tuh ya judul filmnya Into Spider-Verse, itu kan beda-beda kan. Betul. Yang kalau Earth yang biasa itu Earth 616 ya, 616. Betul. Gitu. Kalau Spider-Man itu ya. Jadi kan ada lagi Spider-Gwen di Earth yang lain, terus Mysterio lah apa segala macam. Gitu sih. Ada juga. Oke, lanjut. Nah, gue tadi Joker. Nah, lo apa kok? Pirates of Caribbean. Oh, Pirates of Caribbean. Oh, gue pikir lo akan bilang Batman lagi.
Gue pikir lu bakal ngomong BVS atau sejenis ya. Enggak, abis soalnya ya itulah si Ben Affleck-nya nggak tahu ya, nggak mau balik lagi jadi peranin Batman karena ya begitulah. Dikasih bakso ya. Hah? Dia nggak dikasih bakso ya. Jadi Pirates of the Caribbean. Jadi gue nonton tuh dari yang pertama sampai yang terakhir. Yang paling lu suka yang seri yang mana? Gue lupa judulnya, tapi yang jantungnya tuh ada di kotak kayu itu apa sih namanya? Oh, yang itu The Dead Man Chest. Yes, The Dead Man Chest. Nah, itu yang gue suka. Dan gue suka Jack Sparrow-nya lebih tengil sih. Si Johnny Depp-nya lebih tengil dibanding sebelum-sebelumnya. Lebih tengil. Gitu. Dan ya sadly lagi untuk next Pirates Caribbean-nya Johnny Depp gak bakal main. Jadi gue gak bakal nonton lagi. Oh. Kenapa tuh kok isu yang beredar? Waduh, gue juga kurang tahu. Nggak terlalu cari tahu ya, nggak cari tahu kayak DC. Tapi kalau masalah Johnny Depp nggak main aja, gue kurang tahu. Nanti gue coba kontak agent dia ya. Siap. Kalau perlu kita ajak dia podcast bareng kok, gimana? Boleh. Wah gila. Itu sih kita harus siap-siap loh. Lu kan Inggrisnya belepetan lu. Lu nggak boleh lo interview mereka. Ngaca ngana. Tuh, ngomongnya udah ngana-ngana coba kan. Ntar ngomong ke Johnny Depp, ngana sudah makan, terus dia jawab apa coba? Gue akan tetap bilang kalau dia bilang, aduh bahasa Inggris Anda belepotan gitu, your English is not good, ya gue akan bilang, woman always right, Johnny Depp. Dia bilang, that's so deep. Terus gue langsung pegang pundaknya dia, bro kita parkir ke kiri sekarang yuk. Move to the left. Move to the left. Makanya ada lagu to the left ya. To the left. Nah kita nyambung. Oke. Ya gue sih Pirates of Caribbean pribadi juga suka banget ya. Johnny Depp terutama kan tengil banget gitu. Terus kayak gaya Pirates itu dapet tuh dia ngomong gitu kan. British banget. Iya, British banget. Terus gaya main pedangnya juga keren, tang-teng. Terus yang gue suka tuh yang kedua judulnya apa ya? Pokoknya yang berantem di roda windmill gitu loh. Oh yang gede itu ya? Yang windmill. Oh iya. Iya, rodanya kelinting terus mereka tang-teng adu pedang. Keren banget gitu. Segitu. Meskipun ya CGI ya. Iya. Keren. Gue suka. Gue suka semuanya sebenarnya, cuman paling memorable di bagian ini. Gitu. Nah, the best. Menurut lo gimana Sa? Pirates of Caribbean? Pirates Caribbean menurut gue sih oke ya, gue cukup suka. Sekali lagi kan karena gue suka film-film yang ngajakin lo tuh imajinasi gitu. Nah, Pirates of Caribbean itu kan kayak banyak creatures yang beyond ya, maksudnya kayak Davy Jones. ada ya model-model kayak gini gitu. Terus cuman gue agak jijik sih sebenarnya. Apa yang kalau pas kan? Yang si gurita, terus yang makhluk-makhluk yang jadi apa namanya yang zombie, ya pokoknya kayak mutan-mutan gitu kan, agak jijik sih sebenarnya teman. Apalagi kalau buat gue yang memorable itu adalah yang pas si Johnny Depp itu lagi, gue lupa di mana, pokoknya dia lagi yang ada di yang negeri antah berantah yang pokoknya dingin banget, terus dia di barengan sama siapa gitu, terus frostbite yang jempolnya copot. Itu buat gue nggak bisa lupa, lucu, kasihan, tapi kok bodoh gitu. Namanya film Sa. Iya gitu, namanya juga film gitu, tapi jujur di situ gue ketawa gitu, anjir frostbite gitu. Jahat sih gue, cuman ya menurut gue di situ lucu gitu. Itu sih kalau Pirates Caribbean gue memorable-nya itu ya. Oke. Lu ngomong gitu gue jadi inget, gue kalau si Pirates gue memorable-nya bagian mermaid. Dia ketemu mermaid. Mermaid. Iya. Gila tuh kan mermaid cakep ya. Parah. Cakep sih. Yang si
Orlando Bloom-nya jalan ke hutan gitu kan, terus gandeng peti mermaidnya kan, wah gitu kayaknya rasanya baper banget gitu ya. Mhm. Yang Iya akhirnya kan? Ya, yang akhirnya Anda diganjal berarti ya? masih cowok. Kenapa kok? Yang akhirnya diganjal kan ya? Yang Ya, Hmm. akhirnya dia bilang dia diganjel kan. butuh udara, Ya, akhirnya kurang diganjal. oksigen. Heeh. Hmm. Ya, Andrew mah apalagi ngeliatinnya kan. yang itu tahu, ngeliatin yang orang itunya yang kayak algojonya itu, Andrew liatinnya. Iya. Mereka Aduh, berotot. panas Iya. sekali. Bener. Oke, Oke. Gimana, Sa? Lanjut, Sa. Oke, saya lanjut. Sa. gue lanjut ya. Oke, ini film favorit gue yang terakhir. Kan dari tadi Gua kita tahu. udah ngelor ngidul gitu ya. Gue Dari tahu yang ini, gue tahu. lu harusnya sih tahu. Kayaknya nggak mungkin nggak Gua tahu. Kalau lu sampai nggak tahu, lu sih aduh gimana ya, kita bersahabat selama ini udah lama banget nih. Tolong ya, sampai lu nggak tahu sih terlalu banget. Karena ini film memorable banget buat gue. Terus gue Filmnya 2 kata. kasih Filmnya 2 kata. 2 kata. Kok 2 kata sih? 3 kata. Wah, lu salah lu. Nah, lu ketahuan kan? Wah gawat nih. Lu mau merusak Eh. pertemanan nih. Ini dia mulai ngarang deh nih. Kok 3 kata, Bro? 3 kata. Ini gue kasih tau dulu. Gue Cluenya clue dulu ya. Ini film Indonesia. Ayo. Oh. Warkop DKI. Tahu. Oh, 3 wow. kata. 3 kata. 3 Iya, kata kan? Warkop DKI 3 Reborn. kata dong. Genre-nya film rohani. Oh. Nggak rohani sih, lagi-lagi ini drama motivasi lagi-lagi. Ya. Jadi ini di bioskop nggak terlalu lama ya waktu itu. Ya. Nggak terlalu lama. Terus ini salah satu karya anak bangsa juga. Ya menurut gue ini salah satu yang buat gue tuh wow, karena itu jalan ceritanya atau background story-nya pada saat itu kok kayaknya pas banget gitu. Pas banget lah ya gitu. Inisialnya NUA, bener nggak? Anjay! Bener! Tumben lo! Yang ini baru nih. Gue akuin lah sahabat gue. Oke, Masih Inside pokok Out. Inside. Inside Out dong. Nggak, bukan. Itu sengaja. Tahu awan. Negeri dan awan. Bukan. Gue tahu nih kok. Jadi jawabannya adalah Nada untuk Asa. Tahu nggak kok? The best. Sahabat. Pernah nonton nggak kok? Enggak. Pasti belum deh. Ini filmnya bentar doang sih. Terus juga gue juga pribadi taunya dari dia doang. Karena nggak banyak yang promosiin. Meskipun filmnya bagus sih. Oke, Sa. Kenapa suka? Iya. Filmnya sebenarnya bagus. Jadi film ini dibuat. Jadi gue nggak tahu sih bisa nemu film ini di mana lagi ya. Gue nggak tahu. Apakah masih bisa, maksudnya di streaming di apa website tertentu? Karena gue jujur gue belum pernah cari gitu. Nah, jadi Nada untuk Asa ini adalah karya anak bangsa. Filmnya memang nggak terlalu panjang, tapi sangat mengena. Pemainnya itu yang apa namanya? Jadi ya ada cewek namanya Asa gitu. Panggilannya Asa. Dan ini dibuat untuk memperingati Hari AIDS sedunia. Jadi memang waktu itu dibuat untuk memperingati AIDS ini, buat apa ya? Buat teman-teman kita yang penderita HIV/AIDS itu biar lebih apa ya? Karena kalau zaman dulu kan nggak kayak sekarang ya, maksudnya yang lebih terbuka, sehingga penderita AIDS itu dikucilkan, benar-benar dijauhin, benar-benar nggak ada yang mau deket, selalu dibilanginnya pegangan tangan aja bisa ketularan gitu-gitu loh. Jadi mereka benar-benar terisolasi, dan kadang-kadang ya jujur aja penderita HIV/AIDS ini mereka bisa kena HIV/AIDS ini tuh belum tentu salahnya mereka gitu. Maksudnya adalah misalnya kayak kalau lu ngedrugs, kalau lu free sex, itu kan hal yang wajar ya, kenapa lu bisa kena HIV/AIDS gitu. Tapi ini adalah lebih apa ya, diangkatnya tuh adalah penderita-penderita HIV/AIDS yang memang mereka tuh satu, misalnya kayak Asa ini lahir dari seorang ibu yang memang HIV/AIDS. Jadi dia punya HIV-nya. Dia punya karena dia lahir dari ibu yang HIV ya. Jadi ya udah gitu. Nggak bisa terhindarkan gitu. Atau kayak orang-orang yang sorry gitu ya,
misalnya pasangan lu gitu ya ada HIV-nya, terus lu berhubungan nggak sengaja, ya lu juga bisa kena gitu. Jadi orang-orang yang kayak nggak tahu kalau ternyata gua tuh korban gitu. Dan ini tuh diceritain tuh bagaimana banyak orang penderita HIV yang justru malah jadi korban gitu. Jadi korban tuh dalam arti kata mereka nggak tahu, maksudnya ini ada drama perselingkuhannya, Cil. Ada ya terus cukup menyedihkan karena kan orang HIV itu meninggalnya sangat menderita dan pokoknya nggak enak banget lah kalau gue dalam sisi medis. Jadi pas gue ngelihat, maksudnya relate banget gitu, relate sama dunia gue. Terus kayak ngelihat si Asa ini yang sebagai ceweknya itu kan ya dia udah dijauhin juga dari kecil karena selalu ujung-ujungnya jadi dibully kan. Terus dia nggak bisa, karena dia ada HIV itu dia jadi susah untuk kerja karena setiap kali ada MCU ya medical check up lu di perusahaan pasti ditolak. Karena ada Gimana virusnya gitu itu ya. Iya, dan maksudnya wajar dong kalau misalkan lu kerja lah ya di sebuah perusahaan yang mungkin kayak pabrik-pabrik gitu ya, pabrik-pabrik tertentu lah ya, maksudnya yang ada benda-benda tajam atau kayak produksi-produksi, pasti nggak akan mau nerima orang-orang HIV gitu, karena kan ngeri dong kalau dia terluka bisa kontaminasi dong sama barang-barangnya mereka, apalagi kalau misalnya dia adalah pabrik produksi yang pakai mesin potong, maksudnya ada resiko cedera lah, kan bahaya gitu. Mereka pasti, dan jadinya dia jadi susah buat dapat kerja gitu. Mau kerja dalam, memang ada dunia-dunia lain yang dia bisa kerja lah, tapi orang kan stigma udah beda. Lu ada HIV-nya, orang stigma udah beda kan gitu. Nah di situ struggle banget gitu. Ya. Karena stigma itunya jadi orang punya perspektif tersendiri ya. Punya stigma, dan dia tuh benar-benar ngerasa benar-benar banget ditinggalin gitu. Dan ya itu waktu itu gue nonton sama Andrew, itu juga titik pada saat itu salah satu titik lowest point gue dalam hidup gue gitu ya. Gue juga merasa ditinggalkan gitu, kayak kok relate banget gitu. Jadi sepanjang film itu gue mewek, baper ya, gue baper banget gitu. Di sepanjang film itu gue baper banget gitu. Udah dunianya, maksudnya gue bisa merasakan kesedihannya dia, terus kayak anjir gue juga baru ditinggalin, sial banget nih gitu. Habis lu suruh kita parkir kiri terus, tinggalin. Sialan emang. Tapi ya waktu itu tuh, jadi Andrew yang menemani gue mewek tuh saat itu. Memang karena waktu itu gue memang lagi abis ditinggalin banget tuh, jadi berasa di ini tuh tertohok aku tuh. Nah, itu tinggalin sih. Siapa tapi tuh? Satu pertanyaan. Gak usah ada bahas dah. Satu pertanyaan. Kan tadi Sasa bilang kalau orang yang mengidap HIV itu kan kalau dia meninggal juga menderita banget. Nah itu kasihan. Seperti apa? Nah iya, penasaran gue juga. Nah seperti apa? Jadi HIV itu kan virusnya. Betul. Kalau penyakitnya kita bilangnya AIDS gitu kan. Kan itu lu udah defisiensi imunitas tubuh ya. Jadi sehingga lu tuh nggak bisa memproduksi imunitas tubuh secara normal. Karena virus itu tuh ngebuat lu nggak bisa memproduksi imunitas tubuh lu tuh yang seharusnya. Sehingga lu tuh jadi gampang sakit. Ya, apalagi orang-orang HIV itu, ini rata-rata ya, orang-orang HIV itu orang-orang AIDS itu meninggalnya bukan karena AIDS itu sendiri, tapi karena komplikasi. Gitu. Komplikasinya apa? Misalnya ya kena kanker, itu paling banyak banget. Kalau orang-orang itu karena daya tahan tubuhnya sangat-sangat lemah, jadi makanya sel-sel itu gampang banget dia bermutasi sehingga dia gampang banget tumbuh menjadi sel kanker. Itu satu. Terus kalau misalnya dia tidak meninggal karena kanker gitu ya, karena kebanyakan meninggal karena kanker. Meninggalnya itu karena udah komplikasi di dalam tubuhnya, misalnya dia kena TBC, terus udah gitu misalnya dia paling sering sih kena tokso. Tokso itu kayak parasit
mungkin pernah, kalau yang pecinta kucing pasti tahu deh. Biasanya tuh suka ada vaksinnya. Tokso itu bahaya yang biasanya itu ada di kotoran hewan. Nah, kalau pada normalnya kalau kita kena tokso biasanya akan menyebabkan cacat janin bawaan untuk kalau yang mengandung. Begitu juga yang pria kalau misalkan itu biasanya sih kalau spermanya jadi nggak sehat lah ya, kurang lebih sih seperti itu. Tapi nggak menimbulkan apa-apa gitu, maksudnya nggak membuat kita sakit demam yang sampai yang kayaknya gimana banget gitu sih enggak. Tapi kalau pada orang HIV kena tokso gitu ya, nah itu toksonya itu bisa sampai ke otak. Jadi otak lu bisa, ibarat kata tuh kalau kayak di film-film ya, otak lu bisa dimakan sama parasit tuh, itu begitu gitu loh. Kasarnya lah, gue ngasih analoginya seperti itu biar mudah gitu. Jadi dan gue pernah ketemu pasien AIDS gitu ya, dan dia kena si tokso ini gitu, dan toksonya tuh di otak, dan itu nggak enak, nggak nyaman banget, tiap hari dia sakit kepala, akhirnya lama-lama dia ya penurunan anggota tubuh kayak orang stroke gitu. Pas dicek juga otaknya juga kayak gimana ya, kayak ada yang menggerogoti gitu, kayak gila ya, serem juga ya ada kayak begini gitu. Dan makin lama kan orang-orang yang penderita AIDS ini makin lama tuh karena nggak bisa menyerap nutrisi dengan baik, penyakitnya banyak, jadi makin lama makin kurus, makin lama tuh makin nggak, kelihatan banget kayak udah ya tulang balut kulit gitu. Makanya gue bilang nggak ada orang AIDS tuh yang meninggalnya tuh kayak tenang gitu, mereka tuh menderita banget dan tuh kasihan banget. Dan kadang, jujur ya, ini sisi jahat gue, kalau lu karena pakai narkoba, kalau lu karena pakai free sex, terserah lu deh, lu bawa aja itu virus bersama lu dalam ke liang kubur. Tapi buat orang-orang yang jadi korban gitu loh, kayak ada loh anak-anak yang kena HIV karena dia diperkosa. Coba bayangin gitu loh. Emang Itu karena kan sedih keadaan banget ya? gitu. Emang karena Iya, karena keadaannya. keadaannya mereka, bukan karena nih gue mau, maksudnya gue mau pakai narkoba, gue mau free sex, gue mau pakai narkobanya yang model jarum suntik gitu dan segala macam. Nggak yang kayak gitu. Jadi menurut gue tuh kayak, masih banyak orang di luar sana yang kena AIDS itu bukan karena mereka nakal gitu, tapi karena ada orang lain yang memaksa mereka, akhirnya mereka yang kayak, gue terima keadaan gue. Maknya misalnya HIV, anaknya gimana? Oke, beberapa sih ada yang tidak tertular ya, tapi kan ada juga yang banyak yang tertular dari kandungan gitu. Itu sedih banget. Dan gimana coba, dia lahir itu kan bukan keinginan dia loh, kita yang membuat anak itu lahir kan gitu. Lu mau kecelakaan nggak kecelakaan, tapi karena karena ya orang tuanya or whatever lah begitu, ya yang jadinya menderita hidup si anaknya. Itu yang gue tuh kayak, kayaknya tuh miris banget ya dunia ini gitu. Dan itu makanya buat gue kayak salah satu film yang good campaign banget gitu. Good campaign tuh, yuk menyadarkan orang-orang tuh. Dan di situ tuh di filmnya tuh edukatif banget karena dia tuh kayak ngasih tahu edukasi HIV/AIDS itu bisa tertular dari mana aja, sampai dia bilang kalau kampanyenya HIV/AIDS kan gini, beranikah Anda minum kopi segelas dengan orang yang HIV? Makin malam ya, makin bijak ya. Udahlah, cukup ya. Jadi itu aja. Nanti kalau mau membahas HIV dan kawan-kawannya, kayaknya kita perlu sesi lain. Bener nggak? Betul. Ya lu bijak sih, Sa. Cuman ya lu harus bisa belajar bedain namanya action sama animasi. Udah itu aja sih. Itu aja. Udah, kita ngiri lagi dulu. Ya, kita ke kiri lagi dong. Oke guys, kayaknya hari ini itu aja ya. Gimana, Sa? Ya, kayaknya kita tutup dulu yang hari ini. Thank you nih teman-teman ya. Jadi sih pada intinya teman-teman, apapun film kesukaannya teman-teman, ya kita punya banyak selera gitu, mau drama, action, animasi, atau apapun itu gitu ya. Gitu.
kita boleh punya banyak perbedaan, tapi yang penting kita bisa saling sama-sama sharing, saling bertukar pikiran sih lah, gila. Makin malam nih, biasanya emang makin bijak gitu, kayak udah. So, apa film favorit kalian? Coba tulis komen di bawah, siapa tahu itu juga jadi film favorit kita. Nah, kalau mungkin kalian ada film lain yang mau dibahas atau nanti konten-konten berikutnya, mungkin kayaknya konten berikutnya udah ngantri ya, HIV kayaknya. Tungguin konten kita menarik yang lainnya gitu ya. Stay tune terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Share ini ke semua sosial media kalian dan kasih tahu ke teman-teman kalian kalau masih ada channel berkualitas kayak kita. Wih, gila, mantap. Oke teman-teman, sampai di situ dulu. Gua Sasa. Gua Paul. Dan gue Andrew. See you guys. See you healthy people. See you healthy people. Bye-bye. Ciao. Bye-bye.